Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, kami dari kelompok dengan Ketua Dimas, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan proyek akhir yang sudah kami buat terkait dengan implementasi KRIPS DM dalam memprediksi kualitas udara di Kota Surabaya, khususnya dengan model autoregressive integrated moving average ARIMA dalam forecasting seperti itu, atau namanya apa, seperti memprediksi lah seperti itu. Nah, anggota kami itu didasarkan dari tiga anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Merantuson dengan NIM 22515, 0607 111 005. Lalu ada Dimas Febri dengan NIM 22515, 060011 002. Lalu ada Immanuel Satrio Wibowo dengan NIM 22515, 060111 001. Pada kesempatan kali ini, kami langsung lanjut saja ke inti permasalahannya. Nah, isi laporan ini terbagi menjadi empat bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, lalu yang kedua ada metodologi penelitiannya, dan yang ketiga ada hasil dan juga pembahasannya, dan yang terakhir ada kesimpulannya. Nah, yang pertama itu dimulai dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kurang lebih isinya seperti latar belakang mengapa kami mengambil tema atau topik ini. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu terkait dengan masalah apa saja yang ingin kami selesaikan, di mana terdiri dari yang pertama, bagaimana pola dan tren kualitas udara di Kota Surabaya. Lalu yang kedua, seberapa akurat model ARIMA ini. Yang ketiga itu bagaimana cara mengimplementasikan metodologi KRIPS DM dalam meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam prediksi AKI-nya. Dan yang terakhir ada implikasi dari hasil prediksi kualitas udara. Nah, selanjutnya ada tujuan, kayak mengapa kami melakukan penelitian tentang hal ini, dan bab selanjutnya itu ada metodologi penelitian akan dijelaskan oleh teman saya Rio. Jadi, selanjutnya untuk di bab 2, metodologi penelitian, di sini kami menggunakan CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi, metodologi ini digunakan untuk mengukur AKI yang nanti akan kita processing. Lalu selanjutnya di sini masuk ke business understanding. Jadi di tahap ini itu tujuan dari AKI ini nanti akan dapat didefinisikan terkait masalahnya, lalu juga apa rumus yang dapat distrukturkan. Lalu yang kedua ada data understanding. Di bagian ini data understanding itu fokus pada kasus, pada eksplorasi dan analisis data terkait AKI. Tujuannya untuk menyelami terkait dengan struktur, kualitas, dan karakteristik data sebagai misalnya harta karun yang tersembunyi. Jadi dengan adanya pemahaman terkait data yang diproyeksikan, proyek data mining dapat memberikan suatu hasil yang positif sehingga memberikan suatu hasil yang berharga dan bermakna bagi organisasi. Lalu yang poin kedua titik tiga ada data preparation. Nah, di bagian ini data memegang erat suatu dasar yang bisa menjadi dasar penting bagi menentukan kesimpulan yang menjadikan kita jadi mengetahui apa saja kebutuhan untuk hasilnya nanti. Lalu yang poin 2.4 ada modeling. Jadi dalam kerangka CRISP-DM ini ada tahap modelan, yaitu penyempurnaan metodologi yang akan diterapkan pada suatu kasus, yaitu di sini adalah terkait indeks kualitas udara yang menggunakan model ARIMA, yaitu Autoregressive Integrated Moving Average, yang menjadi model statistik yang kami terapkan. Lalu yang poin terakhir yaitu 2.5 evaluasi. Setelah menyelesaikan semuanya sampai pemodelan, lalu ada tahap evaluasi, yaitu untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria kesuksesan proyek yang telah kami tetapkan. Lalu juga evaluasi ini nanti mencakup pengujian model serta kinerja untuk menentukan efektivitasnya dalam memprediksi pola. Nah, evaluasi fundamental ini yang kami gunakan adalah root mean square error atau RMSE dan mean absolute percentage error, yaitu MAPE. Selanjutnya untuk bab ketiga, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas.
Nah, baik Bapak, di sini langsung ke bagian modeling. Nah, di bagian modeling ini saya ingin jelaskan sedikit ya. Nah, di sini kami menggunakan ARIMA. ARIMA yaitu auto regressive, differencing, dan moving average. Jadi ini model-model yang digabung untuk memprediksi sesuatu di masa yang akan datang. Nah, untuk proses sebelum perhitungannya, kami melakukan proses pre-processing yang sebelumnya sudah kami presentasikan di kelas. Nah, untuk proses perhitungan Arimanya sendiri ini sudah kami perbaiki sesuai saran dari Bapak kemarin. Langsung saja saya jelaskan ke bagian kodenya. Nah, di sini di awal-awal nanti si kode ini akan mengambil data yang ada di file data.excel ini. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi di sini 80% data itu akan digunakan untuk training dan 20%-nya itu untuk pengujiannya. Nah, pengujian dilaksanakan untuk mencari hasil RMSE terkecil gitu. Nah, kemudian di sini juga proses perhitungan arimanya sendiri menggunakan looping untuk mencoba berbagai kombinasi parameter arima yang seperti saya katakan tadi, P untuk auto regressive, D untuk differencing, dan Q untuk moving average. Nah, sini mereka akan melaksanakan semacam kayak pencocokan di mana ini range-nya ini 0 sampai 3. Jadi akan dicari range yang paling RMS-nya paling kecil gitu. Nah, jika ditemukan RMSE lebih kecil dari yang sebelumnya, maka RMSE yang paling kecil ini akan menggantikan apa model dengan RMSE paling apa yang tinggi sebelumnya gitu. Nah, untuk perhitungannya langsung saja mungkin kita hitung. Ya, kita run. Nah, mungkin langsung. Nah, di sini dapat diketahui bahwa saya melakukan print untuk output setiap hasil pencocokan model karimanya tadi. Misalkan ini mencoba PDQ dengan 000 gitu. Maka ini adalah hasil perhitungannya dengan RMSE 29, sekian. Nah, kemudian maka akan dilakukan pencocokan lagi 0,0,1 dengan RMSE sekian dan seterusnya gitu. Nah, setelah semuanya terhitung, itu akan dicari RMSE model dengan RMSE terkecil gitu dan didapatkan hasilnya. Nah, di mana hasilnya ini akan disimpan di file forest forecast result. Nah, mungkin langsung saja saya bukakan. Nah, ini adalah hasil dari perhitungannya 78, 71, 73, 72. Nah, di sini kami menghitung data dari bulan 9 tanggal 21 sampai bulan 9 tanggal 30. Nah, ini untuk apa namanya grafiknya, grafik-grafik sebelumnya dan ini untuk perhitungan di masa mendatang kita. Mungkin kembali ke dokumen. Nah, di sini RMSE yang kita dapat yaitu 29,77. Ini merupakan RMSE yang paling kecil dari semua perhitungan tadi ya. Nah, Arimanya sendiri di sini kita mendapatkan model 1,2,1. Mungkin untuk penjelasan pembahasan dan source code ini cukup sekian. Selanjutnya untuk kesimpulan dari semuanya akan dilanjut oleh teman saya sebagai penutup juga sekalian.
Jadi kita masuk ke bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi dari yang telah dijelaskan mulai dari tahap preprocessing sampai ke modeling akhir, di sini kita sudah mencakup semua dataset dengan dua parameter utamanya yaitu timestamp dan juga air quality index AQI. Nah, dengan data yang dimodelkan itu menggunakan ARIMA parameter yang paling terbaik yaitu DP sama dengan 1, D2, dan I1 yang menghasilkan AQI terendah dan RMA sebesar 29,77 dan juga pada tahap deployment hasil prediksi menunjukkan bahwa AQI berada pada rentang 72 hingga 78 di kota Surabaya yang termasuk dalam kategori sedang. Nah, dalam kategori ini kelompok ini mungkin akan mengalami seperti dalam keadaan udara yang tidak sehat itu iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan lain sebagainya. Nah, lalu hasil prediksi ini nanti akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi lingkungan Kota Surabaya yang memungkinkan akses publik melalui situs web atau aplikasi mobile. Nah, maka ini juga dapat memberikan kepada masyarakat kemampuan untuk mengambil tindakan pencegahan yang sesuai dan mendukung otoritas dalam menyusun rekomendasi mitigasi. Jadi sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.